Petik-petik terong ranting. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai bunda, ikutin aku petik-petik terong ranting, atau biasa ada juga yang menyebutnya cempokal. Seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya ya bunda, untuk pohon terong ranting ini tumbuh sendiri ya di kebun aku. Ketika pertama kali tumbuh itu nggak cuma satu ini saja loh bun, ada sekitar 5 atau 6 pohon, tapi yang aku rawat cuma satu ini saja. Untuk yang lain itu aku cabutin karena seperti yang kita tahu untuk pohon terong ranting itu lumayan agak tinggi dan memakan tempat menurut aku, karena batangnya itu tumbuhnya ada yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, pokoknya kemana-mana. Dan untuk pohonnya juga ada durinya ya bunda. Dan kalian tahu nggak sih bun, kalau durinya itu misal kena tangan atau bagian tubuh kita itu benar-benar sakit, tapi ya cuman sakit di awal saja sih bun, ketika ketusuk saja nanti juga sembuh sendiri. Maksudnya sakitnya itu nggak lama-lama. Selain batangnya yang berduri, untuk daunnya ini juga kayak ada rambut kecil-kecilnya gitu loh bun, misal kena kulit menurut aku lumayan gatal sih. Tapi meskipun batangnya berduri dan daunnya agak bikin gatal, tapi aku dan suami tetap sesuka itu dengan yang namanya terong ranting. Dulu sebelum kita punya pohonnya sendiri seperti ini, kalau kita pengen kita harus pergi ke pasar loh bun, kita harus beli. Padahal sebenarnya untuk pohon terong ranting ini kayak bayam itu loh bun, jadi dia tumbuh liar begitu. Tapi terkadang banyak yang memang baru kecil-kecil itu langsung dicabutin ya bunda, sengaja juga supaya dia nggak tumbuh gede. Ya mungkin karena memang pohonnya tadi berduri itu loh bun. Dan untuk sebagian orang mungkin kurang begitu suka ya dengan terong ranting ini. Beda dengan bayam begitulah bun. Kalau bayam kan mungkin kita itu sering ya dimasak sayur bening atau apa gitu. Tapi kalau untuk terong ranting ini belum tentu kita seminggu sekali masaknya ya. Palingan masaknya itu kalau kita pengen saja ya bunda. Bagi yang kurang suka mungkin belum tentu sebulan sekali dia masak terong ranting. Makanya dari sekian banyak pohon yang tumbuh sendiri beberapa waktu yang lalu, cuman kami sisakan satu saja. Karena sesuka-sukanya kita dengan sayuran tertentu, kalau sering-sering kita masaknya juga bakalan bosen ya bun. Harusnya kita tadi petik-petiknya pakai gunting atau pisau ya bunda, supaya cepat. Karena aku pakai tangan di sini karena untuk batangnya itu agak alot ya, jadi lumayan susah. Untuk satu pohon ini terong rantingnya mau aku petik-petik semua ya bunda, supaya nanti ketika dimasak itu jadinya lumayan banyak, jadi nggak nanggung begitu. Yang paling disukai emak, misalnya kalau kita masak satu menu di pagi hari itu bisa cukup sampai makan malam ya bunda. Ada yang bilang kalau terong ranting seperti ini enak juga dipakai untuk lalapan ya bunda, tapi aku belum pernah nyoba. Biasanya aku masak tumis, oseng campur ikan asin, atau kalau enggak kita bikin botok. Oke, petik-petik terong rantingnya sudah selesai. Di sini mau aku pisahin dulu ya bunda dari batang-batangnya supaya besok itu kita tinggal masak. Ada juga sebagian orang yang ketika masak terong ranting seperti ini, terongnya dibelah-belahin dulu begitu bunda, katanya supaya rasanya itu tidak getir begitu. Tapi biasanya kalau aku biarkan utuh seperti ini saja bunda. Menurut aku lebih cantik saja ya ketika dimasak bulat-bulat seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku. Ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.